Bab ma jaa fi dzikri khatam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang datang tentang cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa cincinnya? Hadis pertama dari Anas bin Malik, beliau mengatakan, kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam min wariqin. Cincin Nabi itu terbuat dari perak, dari perak. Jadi laki-laki boleh pakai perak. Cincin Nabi itu pakai perak. Bahannya dari perak. Kalau sekarang apa? Emas putih. Apa namanya? Iya, emas putih. Saya pernah dengar namanya emas putih. Tak tahu apakah maksud emas putih itu perak atau apa. Kalau yang disebut dengan istilah emas putih itu adalah perak, ya berarti boleh juga laki-laki pakai. Jadi Nabi itu cincinnya itu terbuat dari fiddah bahannya. Wa kana fasu. Nah, lalu apa namanya? Yang di tengahnya. Biasanya kita dari batu. Mana yang penggemar cincin? Mata cincin, Pak. Ya, namanya mata cincin. Hah? Batu aki. Ya, maksudnya kan cincin ada yang bongkarannya. Nah, yang nanti ya kayaknya dari batu bisa juga, apa namanya? Mata cincin. Wa kana fasu, dan mata cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu habasyian. Habasyian itu artinya terbuat dari batu, yang batu itu dari negeri Habsyah. Jadi kalau mau cincin sunnah, minta batu dari Yaman saja, dari Ethiopia saja. Jadi Nabi itu cincinnya terbuat dari perak, kemudian mata cincinnya itu berupa batu yang berasal dari Ethiopia atau Habsyah. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas bin Malik juga, kana naqshu khatami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa namanya? Ukiran bacaan. Jadi cincin Nabi itu ada bacaannya, ada tulisannya. Nah, cincin Nabi itu bertuliskan apa? Kata Anas bin Malik, bertuliskan 3 kata. Kata pertama Muhammad, kata yang kedua Rasul, yang ketiga Allah. Intinya apa? Muhammad Rasulullah. Nah, jadi tiruan musik sunnah Nabi, tulis pula. Pergi ke tukang apa itu, tolong buatkan di apanya itu, tuliskan itu Muhammad Rasulullah. Nah, bagaimana susunannya? Di sini tak disebutkan susunan seperti apa. Tapi saya pernah lihat bentuknya adalah disusun dari 3 kata itu disusun ke atas. Allahnya di atas, di bawah itu kata Rasul, di bawah itu kata Muhammad. Jadi bukan Muhammad di atas, habis itu Rasul, habis itu Allah tidak. Karena kata Allah harus ditinggikan. Jadi Allah, Rasul, Muhammad. Bacanya Muhammad Rasulullah. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa masih dari Anas bin Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala naza'a khatam. Nabi kalau mau masuk WC, mau masuk ke tempat di mana Nabi mau buang air, Nabi lepaskan cincin. Maka ini menjadi sebuah aturan dalam BAP atau BAK adab. Apabila cincin kita di situ ada kata-kata Allah, nama-nama Allah, maka atau apalagi ayat Quran maka kita dianjurkan untuk dicopot sebelum kita masuk ke tempat di mana kita mau BAP atau BAK. Itu penting, Pak. Kemudian dari situ juga disimpulkan bahwa
setiap yang kita bawa ke WC itu hindari jangan ada yang bertuliskan nama Allah, ayat Quran, peci banyak. Situ tulis la ilaha illallah. Masuk ke WC. Pecinya tulisan la ilaha illallah. Kenapa Nabi lepas cincin? Karena nggak layak. Tempat BHK itu kotor, tempat najis. Nah, kita bawa ke sana tulisan-tulisan agung, kata-kata agung, nama-nama Allah, ayat Quran. Nah, maka itu tidak etis. Nah, jadi dikiaskanlah ke cincin Nabi itu. Nah, perhatikan nanti kalau sudah mau pergi Jumat umpamanya, mau ke WC, tak batal wudunya atau mungkin sesak mau ngain, perhatikan di badannya di baju, di gamis, entah di mana. Kalau ada ayat Quran, ada kata-kata yang mesti kita hormati seperti nama-nama Allah, maka dilepas dulu. Biasanya yang ada kata-kata la ilaha illallah pokoknya itu peci atau bayar kunci. Nah, lepas dulu. Artinya letak dulu tidak di tempat kita buang aja. Atau Bapak Ibu yang dirahmati Allah, HP ini selain tidak dibuka, walaupun di sini ada aplikasi Quran, tak ada masalah. Tapi kita BAB, maksudnya buang besar, sambil mainin HP umpamanya. Yang dibuka aplikasi Quran pula, itu tak boleh. Tapi HP yang tidak dibuka atau dinyalakan HP-nya, cuma aplikasi Qurannya tidak dibuka, itu aman, tidak ada masalah. Mungkin karena HP-nya lama, sambil main HP, dibukanya aplikasi Quran atau dia buka situs website kajian sunnah, ya. Atau dia putar ceramah ustadznya, yang ustadznya lagi membaca Quran di situ, boleh. Itu juga tidak sesuai dengan adab. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis riwayat Ibnu Umar, ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min wariqin fakana fi yadihi. Kata Ibnu Umar, Nabi itu dulu pernah punya cincin yang terbuat dari perak. Tsumma kana fi yadi Abi Bakar wa yadi Umar. Kemudian diwariskan, maksud diwariskan ini cincin Nabi itu berpindah tangan. Nabi yang memegang, setelah Nabi meninggal, itu yang memegang menyimpannya adalah atau yang memakainya adalah Abu Bakar. Cincin Nabi itu. Setelah itu meninggal Abu Bakar, cincin itu berpindah tangan kepada Umar radhiyallahu anhu. Setelah Abu Umar meninggal, itu pindah ke tangan Utsman bin Affan. Sampai akhirnya jatuhlah cincin itu di sebuah sumur, namanya sumur Aris. Ada sebuah sumur namanya sumur Aris. Sumur itu kata pentahqiq kitab ini, itu sebuah sumur di kota Madinah. Di kota Madinah. Di sumur itulah cincin tersebut jatuh ke dalam dari tangan Utsman bin Affan ketika dia menjadi khalifah. Jadi cincin Nabi itu berpindah tangan dari Abu Bakar, Umar, Utsman. Tahu-tahu di zaman Utsman ketika beliau jadi khalifah, dalam sebuah peristiwa, sebuah kasus, jatuhlah cincin Nabi itu ke dalam sumur, namanya sumur Aris. Aris ini nama seorang laki-laki Yahudi. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita pindah ke hadis bab berikutnya tentang cara Nabi menggunakan cincin. Kalau tadi itu cincin Nabi, kalau sekarang caranya gimana? Hadis yang pertama dari Ali bin Abi Thalib. Kata beliau, An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yantas khatamahu fi yaminihi.
Kata Ali bin Abi Thalib, Nabi Muhammad itu dulu memakai cincin di jari tangan kanannya. Kita biasanya mana Pak? Kirinya. Kalau Nabi, cincinnya itu dia letakkan di jemari tangan kanan. Kemudian dalam hadis berikutnya, banyak hadis yang menjelaskan bahwa Nabi itu cincinnya di tangan sebelah kanan. Kemudian hadis berikutnya ini menceritakan tentang cucu Nabi. Kata hadisnya, kana Hasan wal Husain yatakhattama fi yasarihima. Al-Hasan dan Husain itu memakai cincin di jari jemari kirinya. Jadi Nabi sebelah kanan, tangan kanan. Kalau Al-Hasan wal Husain, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu memakai cincin di jari jemari tangan kiri. Artinya itu sunnah saja. Kalau mau ikut dengan niat ikut sunnah Nabi dalam pakai cincin boleh. Tapi kalau tidak, dalam artian saya kiri aja lah, karena lebih enak kiri nampaknya, itu tidak memberikan efek dosa. Dalam hadis yang lain dari Ibnu Umar disebutkan bahwa satu kali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi itu pernah memakai cincin yang terbuat dari emas. Jadi Nabi itu pernah memakai cincin terbuat dari emas dan dipakai di jari tangan kanannya. Ketika Nabi itu dilihat oleh para sahabat menggunakan cincin terbuat dari emas, maka dalam hadis ini disebutkan fattakhadhan nas khawatima min dhahab. Maka orang-orang yang melihat itu, penduduk kota Madinah, meniru pula apa yang dilakukan Nabi. Ya sudah, mereka juga pasang atau memakai cincin dari emas juga. Tengok, pakai cincin sebelah kanan, emas pula lagi, karena mereka ingin mencontoh Nabi. Setelah itu apa yang terjadi? Fatarahahu sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika turun syariat yang melarang laki-laki menggunakan cincin emas, maka Nabi buanglah. Nabi buang, artinya Nabi tidak dipakai lagi, cepat. Lalu apa yang dilakukan oleh penduduk kota Madinah atau umat Islam waktu itu? Mereka juga ikut sama-sama membuang cincin emas yang laki-laki. Jadi ditengoknya Nabi buang, itu Nabi buang. Karena ketika Nabi buang berarti ada wahyu, ada perintah atau larangan yang turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu. Maka perhatikan anak-anak kita Bapak Ibu yang laki-laki nanti bertunang atau pas pernikahan biasanya pakai cincin Pak. Nah, diingatkan jangan pengantin laki-lakinya pakai cincin emas. Kan itu gayanya tuh bertunang. Nah, nanti sandingan cewek pakai cincin emas pula, yang calon perempuan laki-lakinya pakai cincin pula emas pula. Nah, itu tidak boleh. Perak aja kalau mau, ya sudah pakai perak saja. Ini penting. Kemudian kita pindah kepada bab berikutnya, bab hadis-hadis Nabi tentang seperti apa bentuk pedang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai pedang Nabi terekam oleh para sahabat. Hadisnya kita ambil satu saja. Hadis dari Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, "Kanat qabi'atu sayfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min fiddah." Tepi-tepi gagang pedang Nabi itu ada peraknya atau terbuat dari perak. Pedang, nah kan ada gagangnya tuh. Tepi-tepi gagangnya itu ada campuran perak, dilapisi perak. Maka berarti boleh ada itu menggunakan atau memakai perak.